Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, kita bela-belain belajar lagi ya. Kali ini tentang keseimbangan lingkungan. Bukankah kalian sudah mengetahui bahwa ekosistem tersusun oleh komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kestabilan ekosistem? Pada ekosistem yang masih alami, kehidupan di alam berjalan seimbang, sebab interaksi antar komponen dalam lingkungan tersebut berjalan dengan proporsional. Akan tetapi, keseimbangan di lingkungan dapat terganggu ketika terdapat pengaruh dari luar lingkungan yang masuk dan melebihi batas daya dukung lingkungan. Apa itu daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan adalah kemampuan untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Lingkungan juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan seimbang ketika lingkungan mendapat gangguan atau kerusakan sampai batas tertentu. Ini disebut sebagai daya lenting lingkungan. Terganggunya keseimbangan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan, serta semua komponennya akan terpengaruh. Untuk menjaganya tetap seimbang, diperlukan usaha-usaha perlindungan komponen ekosistem, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Pada video ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita tentang perlindungan komponen biotik. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan semakin maju. Hal ini membuat manusia mampu mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin. Tetapi, seperti yang kita tahu bahwa sumber daya alam dapat habis, maka sumber daya alam perlu dilindungi dan dilestarikan. Salah satu sumber daya alam yang perlu dilindungi adalah sumber daya alam hayati yang mencakup perlindungan tumbuhan dan hewan. Perlindungan tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan perlindungan in situ, yaitu perlindungan hewan atau tumbuhan di habitat aslinya. Perlindungan in situ dilakukan dengan membuat yang pertama ada cagar alam. Cagar alam ini merupakan kawasan untuk perlindungan seluruh keadaan alamnya, baik perlindungan terhadap flora, fauna, tanah, maupun keindahan alamnya. Contoh, ada cagar alam Pangandaran yang melindungi jenis banteng. Yang kedua, ada hutan lindung. Hutan lindung ini merupakan kawasan untuk melindungi lahan agar tidak terjadi erosi dan untuk mengatur tata air. Contoh hutan lindung ada Gunung Gede, Pangrango. Ada juga Suaka Margasatwa. Ini merupakan kawasan untuk melindungi fauna atau hewan tertentu. Contoh dari Suaka Margasatwa ialah Suaka Margasatwa Rambut di Kepulauan Seribu dan Suaka Margasatwa Muara Angke. Nah, di sini melindungi berbagai jenis burung. Kemudian ada Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh dari Taman Nasional ialah Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Kemudian ada Taman Laut. Taman laut ini merupakan kawasan yang memiliki keindahan laut yang berfungsi untuk melindungi flora dan fauna laut, serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Contohnya adalah Taman Laut Bunaken. Selain perlindungan in situ, ada juga perlindungan ex situ. Perlindungan ex situ ini adalah perlindungan tumbuhan atau hewan dengan cara memindahkan individu yang dilestarikan dari habitat aslinya untuk dipelihara di tempat lain. Nah, tempat perlindungan yang termasuk kawasan pelestarian ex situ ini ada taman hutan, kebun raya, kebun koleksi, kebun binatang, taman safari, dan hutan produksi. Selain sebagai tempat pelestarian, kawasan perlindungan ex situ ini juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, kegiatan ilmu pengetahuan, dan pastinya memiliki nilai ekonomi.
Contoh dari kawasan perlindungan ex situ adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Bali, Taman Buah Mekarsari, dan Kebun Binatang Ragunan. Nah, sampai di sini video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyaksikan video lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.